Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para dosen dan teman-teman yang kami hormati, Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita bisa berkumpul kembali, yaitu dalam mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1. Amran, NIM 1810 13 1110005, dan anggota kami yang kedua yaitu Mauizzatil Hasanah, NIM 18101311200021. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer angkatan 2018. Dosen pengampu dari mata kuliah ini adalah Ibu Dr. Nur Fajriyah MSI dan Ibu Delsika Pramatasari MPD. Baiklah, langsung saja kami sampaikan hasil tugas kami, yaitu tentang pengertian statistika, pengertian statistik, dan pengertian skala pengukuran. Yang pertama yaitu pengertian statistika. Statistika adalah sebuah metode ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisasikan, meringkus, menyajikan, ataupun menganalisis data. Pengertian statistika menurut KBBI: 1. Ilmu tentang cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari data yang berupa angka. Poin yang kedua yaitu pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, penyelidikan, dan kesimpulannya berdasarkan bukti berupa catatan bilangan atau angka-angka. Selanjutnya yaitu pengertian dari statistik. Statistik adalah hasil-hasil pengolahan dan analisis data. Statistik adalah kumpulan data dalam bentuk angka maupun bukan angka yang disusun dalam bentuk tabel atau daftar dan diagram yang menggambarkan atau berkaitan dengan suatu masalah tertentu. Pengertian statistik menurut tokoh. Menurut Hans dan Montgomery tahun 1980, statistik adalah suatu ilmu yang berhubungan dengan analisis data dan proses pengambilan keputusan. Sedangkan menurut Johnson dan Bhattacharya 1985, statistik adalah cara mengumpulkan informasi, menginterpretasikan, dan mengambil keputusan mengenai suatu fenomena. Pengertian statistik secara umum. Statistik dapat didefinisikan di dalam dua pengertian, yaitu dalam pengertian sempit dan pengertian luas. Dalam arti sempit, statistik berarti kumpulan angka-angka atau biasanya merupakan angka ringkasan tentang suatu aspek atau fenomena kehidupan. Dalam lingkup nasional atau pengertian luasnya, Badan Pusat Statistik atau disingkat dengan BPS sebagai lembaga resmi dalam perstatistikan telah banyak menerbitkan statistik tentang berbagai aspek kehidupan yang bermanfaat untuk perencanaan. Nah, itu adalah pengertian dari statistik dan statistika. Untuk lebih jelasnya, apa sih perbedaan statistik dan statistika? Perbedaannya adalah 1. Statistik. Statistik yaitu kumpulan data atau fakta-fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram, dan sebagainya agar mudah diinterpretasi dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan statistika yaitu pengetahuan mengenai cara, metode, teknik pengumpulan data, menganalisis data, menyajikan data guna membuat keputusan-keputusan. Berikut di atas adalah tentang statistik dan statistika.
Nah, itu tadi pengertian dari statistik dan statistika. Sekarang kita menuju ke skala pengukuran. Apa sih skala pengukuran itu? Skala pengukuran merupakan suatu kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, yang pada akhirnya penggunaan alat ukur tersebut akan menghasilkan data kuantitatif. Nah, akurasi hasil analisis data dengan alat bantu statistik dalam membuat simpulan pada suatu penelitian sangat ditentukan oleh jenis skala pengukuran, variabelnya, serta jumlah variabel yang akan dianalisisnya. Pada dasarnya, skala pengukuran dapat dibedakan menjadi 4 jenis, yaitu 1. Skala nominal yang menghasilkan data berskala nominal. 2. Skala ordinal yang akan menghasilkan data berskala ordinal. 3. Skala interval yang akan menghasilkan data berskala interval. 4. Skala rasio yang menghasilkan data berskala rasio. Jadi, 1 skala nominal dapat dikategorikan menjadi 2 atau lebih, tergantung pada karakteristik data itu sendiri. Skala nominal ini tidak diberi konotasi perbedaan harga. Dengan kata lain, kategori yang satu tidak lebih tinggi dari kategori yang lain. Contoh dari skala nominal itu, misalnya seperti ini. Pilihlah salah satu agama Anda di bawah ini. 1 untuk Islam, 2 untuk Kristen, 3 untuk Katolik, 4 untuk Hindu, 5 untuk Buddha. Contoh lainnya, dari suku manakah Anda berasal? 1 untuk Jawa, 2 untuk Batak, 3 untuk Bugis, 4 untuk Sunda, 5 untuk Banjar. Skala nominal merupakan pengelompokan, di mana pengukuran skala ini hanya dapat dilakukan dengan menghitung jumlah frekuensinya saja. Jadi, data dari skala nominal ini misalkan nanti diperoleh yang Islam ada berapa, yang Kristen ada berapa. Lalu dari contoh yang kedua, dari Jawa, dari suku Jawa ada berapa, dari suku Banjar ada berapa, dan sebagainya. Angka hasil penjumlahan inilah merupakan data berskala nominal yang selanjutnya akan dianalisis. Selanjutnya kita akan ke skala ordinal. Skala ordinal dapat digunakan untuk menunjukkan status atau tingkat kedudukan individu yang satu terhadap yang lainnya dalam karakteristik tertentu. Meskipun dalam skala ini dapat menentukan kedudukan individu dalam kelompok, namun tidak dapat mengetahui perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Penggolongan data ini mempunyai sifat berkelanjutan atau kontinu, di mana masing-masing golongan mempunyai besaran sendiri-sendiri. Contohnya, dari skala ordinal ini, yaitu tingkatan nilai tingkah laku siswa dalam kelas. Sangat baik itu 1, baik 2, cukup 3, buruk 4, sangat buruk 5. Skala ordinal ini merupakan pilihan bertingkat, di mana menunjukkan pembeda antara satu dengan yang lain dan menunjukkan urutan atau tingkatan dari jenis kategori yang diukur menurut karakteristik tertentu. Lalu kita lanjut ke skala interval. Skala interval adalah skala yang digunakan untuk data yang menunjukkan adanya penggolongan yang mempunyai besaran sama. Data ini mempunyai ciri yang berkelanjutan atau kontinu sehingga dapat diukur. Contoh dari skala interval ini, nilai mata kuliah dan predikatnya. Nilai 100 sampai 85 itu A. Nilai 84 sampai 70 itu B. Nilai 69 sampai 50 itu C. Skala interval mempunyai suatu jarak dalam pilihannya, di mana memiliki jarak yang sama antara satu objek dengan yang lainnya, dan jarak tersebut dapat diketahui dengan pasti. Selanjutnya, kita menuju ke skala rasio.
Skala rasio adalah skala pengukuran yang dapat memberi arti perbandingan atau perkalian. Angka-angka pada skala rasio memiliki kualitas bilangan real yang dapat dijumlahkan, dikurangkan, dikalikan, dan dibagi dan dinyatakan dalam hubungan rasio. Contoh dari skala rasio ini yaitu misalnya perbandingan atau rasio nilai Niko dan Niki. Niki mendapatkan nilai 100, sedangkan Niko mendapatkan nilai 70. Jadi, rasio nilai Niko dan Niki adalah 10:7. Kenapa jadi 10:7? Karena 100 dan 70 ini sama-sama bisa dibagi 10, sehingga menghasilkan 10 dan 7. Contoh lainnya, perbandingan atau rasio buah mangga yang dimiliki Ana dan Ani. Ana memiliki 15 mangga, sedangkan Ani memiliki 30 mangga. Jadi, rasio buah mangga Ana dan Ani adalah 1:2. Kenapa? Karena Ana punya 15 mangga, Ani 30. 15 dan 30 ini sama-sama bisa dibagi 15, yaitu menjadi 1 dan 2. Ini saja dari penjelasan kami tentang pengertian statistik, statistika, dan skala pengukuran. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.